Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Cerita mukjizat Nabi Adam alaihi salam lengkap yang akan membuatmu terpukau. Sebagai manusia pertama di muka bumi ini, banyak kisah tentang Nabi Adam alaihi salam dan mukjizatnya yang tidak dimiliki para rasul lain. Mengetahui nama dan kisah Nabi Adam alaihi salam, termasuk 25 nabi dan rasul lain secara singkat saja, belum cukup tanpa tahu pula akan mukjizatnya. Untuk itu melalui artikel ini kami memaparkan salah satunya, yaitu mukjizat lengkap Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Selain sebagai khalifah, sang Nabi juga mempunyai kelebihan lain yang dianugerahkan Allah padanya. Sebut saja di antaranya tentang pengetahuannya yang luas, usia yang panjang, tubuh yang amat tinggi, serta keturunannya yang berpasang-pasangan. Yang pertama, khalifah pertama di muka bumi. Sejak sebelum terciptanya Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa Dia hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Jadi, bisa dibilang diciptakannya Adam ialah untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi makhluk yang mendiami bumi kala itu. Riwayat tersebut dapat kami lihat dari surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Rupanya menjadi khalifah tidaklah mudah dan Nabi Adam pun mesti melewati ujian yang berat. Ia harus diusir dari surga dan dipisahkan dari Hawa karena tergoda bujuk rayuan setan. Meski begitu, sang Nabi kemudian bertaubat dan tetap menjadi khalifah pertama di muka bumi. Yang kedua, mengetahui segala nama makhluk dan benda. Adam diciptakan dengan bentuk yang sempurna, dari ujung kepala hingga kaki. Lalu Allah meniupkan roh ke dalam tubuhnya, membuatnya hidup dan mengajarkannya tentang segala yang perlu diketahui sebelum menjadi khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama makhluk dan segala benda mungkin dijumpai oleh Adam nantinya. Bahkan, sang Nabi juga mampu mengetahui apa-apa yang para malaikat saja tidak mengetahuinya. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Surah Al-Baqarah ayat 33. Setelah menunjukkan kelebihan Adam kepada para malaikat, Allah meminta mereka untuk bersujud kepada Adam. Di antara para makhluknya, iblis menolak untuk bersujud karena menilai sang manusia pertama itu lebih rendah derajatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam."
Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, usia yang sangat panjang. Konon, salah satu dari mukjizat Nabi Adam alaihi salam dalam cerita lengkap tentangnya yang mungkin akan membuat manusia manapun iri adalah usianya yang sangat panjang. Dalam hal ini, Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti seberapa panjang umur sang Nabi. Akan tetapi, banyak ulama yang memperkirakannya berdasarkan perhitungan penanggalan bulan maupun matahari. Sebagian besar ulama berpandangan Adam berusia kurang lebih 1000 tahun ketika meninggal dunia. Sementara itu, menurut hitungan di Alkitab, dikatakan bahwa usianya adalah 930 tahun, di mana Adam masih hidup sewaktu ayah dari Nabi Nuh alaihi salam lahir. Ulama terkenal bernama Ibnu Katsir menjelaskan, adanya perbedaan perhitungan itu bukan hanya didasarkan pada perbedaan sistem penanggalan. Adanya perbedaan hitungan tersebut bisa jadi juga disebabkan karena perhitungan yang mempertimbangkan soal berapa lama waktu yang dihabiskan Adam saat masih berada di surga. Yang keempat, tubuh yang sangat tinggi. Berbicara mengenai kisah Nabi Adam alaihi salam dan mukjizatnya, tentu tak lepas dari hal yang satu ini. Yang selain usianya yang panjang, tubuh sang Nabi yang disebut-sebut sangat tinggi juga menjadi salah satu kelebihan yang dianugerahkan Allah padanya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kalau Rasulullah menyebutkan Adam mempunyai tinggi 60 hasta. Bahwasanya Nabi berkata, Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta. Kemudian ia berkata, pergilah dan berilah salam kepada para malaikat, dan dengarlah bagaimana mereka memberi salam padamu. Karena itu akan menjadi salam bagimu dan salam bagi keturunanmu. Jika dikonversikan ke ukuran sentimeter, satu hasta rata-rata dihitung 45 cm. Jadi, apabila 60 hasta dikalikan dengan 45 cm, hasilnya adalah 2700 cm atau 27 meter. Setelah Adam, perawakan manusia semakin lama semakin mengecil dari masa ke masa. Ia berkata, Assalamualaikum. Mereka berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Maka mereka menambahkan kata-kata warahmatullah, dan setiap orang yang memasuki Firdaus akan memasukinya dalam bentuk wujud Adam. Orang senantiasa menjadi semakin pendek hingga sekarang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, memiliki anak-anak berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Mukjizat Nabi Adam alaihi salam berikutnya adalah diciptakan darinya anak keturunan yang saling berpasangan, laki-laki dan perempuan. Putra sang Nabi bersama istrinya Hawa total berjumlah 25 orang, di mana semuanya saling dipasangkan dan dinikahkan kecuali satu orang yang tidak memiliki kembaran. Anak-anak Adam itulah yang kemudian memperbanyak keturunan lain di muka bumi. Sehingga tak heran Adam disebut pula sebagai bapak dari seluruh manusia. Dan rasanya tidak salah kalau ada yang bilang setiap orang di dunia ini bersaudara. Itulah tadi beberapa kisah tentang Nabi Adam dan mukjizatnya yang perlu kamu ketahui. Kiranya dari situ kamu bisa mengambil pelajaran bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Untuk itu kita perlu bersyukur dan tidak mengingkarinya. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.